Ketika Duncan mendarat di New York, keluarga Polen dan rombongan mereka baru saja menyelesaikan boarding di hanggar yang didedikasikan untuk perusahaan pelayaran mereka sendiri. Jet bisnis Gulfstream meluncur langsung ke hanggar dan perlahan berhenti di tempat parkir di sebelah 748. Segera setelah itu, pintu kabin terbuka, dan salah satu awak membawa Duncan turun dari pesawat, sementara anggota kru lainnya membantunya membawa koper dan mengantarnya sampai ke Boeing 748 di sebelahnya. Para kru membawanya langsung ke lantai 2748. Saat ini, Marshall sedang mengobrol dengan orang tuanya di kursi sofa ruang tamu. Melihat kru membawa Duncan, dia buru-buru melambai ke Duncan. Ayo, Duncan, cepat duduk, aku menunggumu. Duncan sedikit tersenyum, pertama menyapa para tetua, memanggil paman dan bibi Polen, lalu berkata kepada Marshall, "Marshall, rencana perjalananmu terlalu padat. Mengapa terbang di malam hari? Mengapa tidak membiarkan paman dan bibi istirahat malam yang nyenyak, dan terbang lagi besok pagi?" Marshall tersenyum tak berdaya, "Bukan terserah aku kapan harus terbang." Wanita tua Polen di samping tersenyum dan berkata, "Duncan, kita akan terbang di malam hari, dan kita akan tiba segera setelah tidur malam. Selain itu, kita tidak boleh tidur nyenyak di pesawat, dan kita akan bangun dari tidur. Masih gelap saat kita tiba di tempat itu. Perjalanannya melelahkan, dan kita tidak bisa tidur nyenyak. Jadi praktis, tinggal tidur setelah mendarat, dan sudah subuh saat bangun, jadi kau tidak perlu menderita jet lag. Jika kau terbang di pagi hari dan terbang ke Jakarta dengan cara yang sangat energik, masih pagi ketika kamu tiba di Jakarta. Tidak mudah membalikkan jet lag." Marshall berkata dengan kagum, "Bibi, kamu yang harus mengatakannya, dan sekarang jauh lebih masuk akal setelah kamu mengatakannya. Kau berpikir lebih komprehensif daripada diriku." Nyonya Polen berkata sambil tersenyum, "Berhentilah memujiku di sini. Siapa yang bisa dibandingkan denganmu dalam hal pertimbangan komprehensif?" Nicholas melihat keluar jendela untuk sesaat hening, dan kemudian bertanya pada Nyonya Polen, "Kemana kita akan pergi dengan pesawat?" Wanita tua itu berkata dengan sabar, "Bukankah aku baru saja memberitahumu, kita akan pergi ke Jakarta dan menemukan Tama." "Menemukan Tama?" gumam Nicholas, dan bertanya lagi, "Berapa umur Tama tahun ini? Apakah dia sudah dewasa?" Wanita tua itu berkata, "Tama berusia 28 tahun ini. Mungkin ketika dia ditemukan, dia dapat ditemukan bersama cucu kita." Nicholas tercengang, menganggukkan kepalanya, melihat keluar jendela dengan pandangan kosong lagi, dan berhenti berbicara. Duncan bertanya kepada wanita tua itu dengan suara rendah, "Bibi, paman, apakah dia serius lagi? Saya telah menjelaskan situasinya kepadanya berulang kali, tetapi seringkali dia hanya menoleh dan melupakannya." Kemudian, wanita tua itu berkata, "Alasan mengapa aku bergegas ke Jakarta juga karena alasan ini." "Aku juga tidak ingat." Desah Duncan, berpikir dalam hati, "Tama memiliki kekuatan supernatural untuk menyelamatkanku, dan pasti mudah baginya untuk mengobati demensia orang tua itu. Bahkan jika dia benar-benar tidak ingin bertemu dengan pasangan tua itu, setidaknya dia harus menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit orang tua itu." Tepat ketika Duncan sedang memikirkan sesuatu, wanita tua itu berkata, "Ngomong-ngomong, Duncan, kamu telah menyelesaikan kasus selama bertahun-tahun. Katakan padaku, berdasarkan pengalamanmu, dari mana kita harus mulai mencari keberadaan Tama?" Ini, Duncan sepertinya sedang berpikir, tetapi sebenarnya, dia sedang berpikir untuk dirinya sendiri. Keluarga Polen sudah lama mencari di seluruh dunia, tetapi mereka tidak mengulas Jakarta dengan benar. "Kalau aku tidak kenal Tama, kamu menyuruhku mencari tahu keberadaannya. Kalau begitu aku harus menemukan cara untuk membalikkan Jakarta, apalagi manusia, bahkan anjing,
apalagi di lingkungan yang relatif tertutup seperti panti asuhan. Tapi jika kau bertanya padaku sekarang, apa yang harus kukatakan? Dalam keputusasaan, Duncan hanya bisa berkata samar-samar, saya pikir ini penting, karena sudah bertahun-tahun, jadi jika kita benar-benar ingin kembali ke tempat kejadian itu terjadi untuk menyelidiki, kemungkinan untuk menemukannya relatif kecil. Seperti yang Anda katakan, Tama seharusnya berumur 28 tahun sekarang. Orang dewasa yang berusia 28 tahun jarang tinggal di satu tempat sepanjang waktu. Bahkan jika dia memang masih berada di Jakarta setelah kecelakaan itu, 20 tahun telah berlalu, tidak mungkin dia akan tinggal di Jakarta selamanya. Juga, wanita tua itu menghela nafas. Apakah kaya atau tidak, di lingkungan sosial ini, jarang anak muda tinggal di satu tempat selama 20 tahun. Saat dia berbicara, dia berkata tanpa daya, hanya saja kita benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana, jadi kita hanya bisa kembali ke tempat kejadian itu terjadi dan menelusuri sumbernya dari awal. Duncan sangat tertekan dan berpikir, jika aku bersumpah pada wanita tua itu, kemungkinan besar Tama tidak ada di Jakarta, dan ketika Tama dan wanita tua itu bertemu di masa depan, kakek nenek dan cucu akan bergandengan tangan dan berbicara tentang pengalaman 20 tahun terakhir. Semua yang terjadi di Jakarta, bukankah itu menamparkan wajahku? Aku juga seorang detektif, kita tidak bisa kehilangan orang ini. Memikirkan hal ini, dia buru-buru kembali dan berkata, Bibi, saya pikir masalah ini juga merugikan orang, dan orang yang berbeda akan memiliki keputusan yang berbeda untuk masalah semacam ini. Setelah jeda, Duncan berkata lagi, jika orang biasa, orang tuanya terbunuh di tempat ini, dan dia belum terlalu tua, maka dia pasti akan memiliki bayangan psikologis di tempat ini, dan dia bahkan akan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkannya dan tidak pernah kembali. Tetapi jika Anda adalah tipe orang yang sangat emosional, Anda mungkin juga merasa bahwa orang tua Anda dibunuh di sini, dan Anda hanya bisa lebih dekat dengan orang tua Anda jika Anda tinggal di sini. Ada juga orang yang berpandangan jauh ke depan. Setelah itu, dia tahu bahwa situasinya tidak aman, dan berpegang pada logika bahwa tempat paling berbahaya adalah yang paling aman. Dia mungkin tinggal di tempat ini selamanya. Berbicara tentang ini, Duncan menambahkan, oh iya, ada jenis lain. Orang lain mana yang membuat pengaturan di belakang layar, dan dalam hal ini, dia tidak bisa memutuskan. Wanita tua itu terdiam sejenak, dan bertanya, kau pasti pernah mengalami kasus serupa? Dalam kasus yang kau tangani, jika anggota keluarga Polen itu dibunuh, keberadaan anak itu tidak diketahui, jadi di mana kemungkinan anak itu akan berakhir? Duncan berpikir sejenak, dan berkata dengan jujur, Bibi, jujur saja, saya memang sudah menangani banyak kasus serupa, dan sebagian besar anak yang masih hidup akan bersembunyi untuk sementara waktu. Setelah itu, hubungi kerabat lain, seperti kakek nenek, paman, dan bibi, yang umumnya tidak menghilang dalam waktu lama. Sama seperti para tunawisma yang tidur di reruntuhan atau di bawah jembatan setiap malam, tinggal di tempat yang tidak pasti. Pada siang hari, mereka mencuri atau menerima bantuan makanan di mana-mana. Beberapa orang bahkan bergabung dengan geng atau kecanduan obat terlarang. Banyak orang bahkan tidak hidup sampai usia 20 tahun. Setelah mereka meninggal, polisi akan mengambil sampel DNA sesuai prosedur, dan kemudian memasukkannya ke dalam database DNA untuk menemukan petunjuk tentang anggota keluarganya. Baru setelah itu mereka mengetahui bahwa orang ini adalah satu-satunya anak yang selamat dari kasus pembunuhan tertentu. Nyonya tua Polen linglung, dan dia berbisik setelah beberapa saat, setelah kecelakaan Sarah dan Cahya Renza, Tama belum menghubungi siapapun, keluarga Polen, atau keluarga Renza, tapi dia sangat pintar sejak dia masih kecil. Dia sudah berusia 8 tahun saat itu, dan dia pasti ingat informasi kontak keluarga Polen dan keluarga Renza. Jika dia ingin menghubungi kita,
Pasti ada banyak cara untuk menghubunginya, tapi dia tidak melakukannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.